Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu fikih. Nah, untuk materi fikih alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari makanan yang halal dan haram. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berganti materi atau pelajaran 2 yaitu tentang minuman yang halal dan haram. Nah, untuk pertemuan kali ini yang Bapak akan jelaskan yaitu tentang minuman yang halal dan minuman yang haram. Silakan kalian buka pada halaman 22 tentang minuman yang halal. Mari kita baca bersama-sama. Air merupakan salah satu unsur utama yang menunjang kehidupan manusia setelah udara. Kebutuhan manusia terhadap air melebihi kebutuhannya terhadap makanan. Banyak orang yang mampu bertahan tidak makan dalam beberapa hari, tetapi mereka tidak akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang sama untuk tidak minum. Nah, jadi air ini merupakan unsur utama yang menunjang kehidupan manusia setelah udara. Udara itu kan dibutuhkan untuk kita untuk bernafas, namun selain udara ada juga yang unsur utama yang manusia itu tidak bisa tinggalkan, yaitu air. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa air ini merupakan sumber kehidupan. Manusia jika tidak ada air maka tidak akan ada kehidupan. Nah, kemudian kebutuhan manusia terhadap air melebihi kebutuhannya terhadap makanan. Nah, jadi manusia ini dibandingkan air dan makanan, nah contohnya nih kita tidak makan beberapa hari. Namun kalian pasti tidak akan kuat apabila jika kita tidak minum dalam beberapa hari. Karena air ini sumber kita atau unsur utama yang menunjang kehidupan kita. Nah, di sini juga dijelaskan banyak orang yang mampu bertahan tidak makan dalam beberapa hari, tetapi mereka tidak akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang sama jika dia tidak minum. Nah, jadi air ini sangat dibutuhkan sekali bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, begitu pentingnya air dalam kehidupan kita. Agama Islam pun memberi aturan mengenai minuman yang halal dan yang tidak halal atau haram dikonsumsi untuk umat Islam. Minuman yang halal sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena setiap manusia memerlukan mineral, vitamin, dan berbagai zat penting lainnya bagi tubuh yang terdapat dalam minuman yang halal. Nah, jadi karena minuman ini adalah unsur utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Allah juga mengatur tentang air minum. Nah, air minum yang boleh diminum oleh kita ialah air minum yang halal. Nah, namun selain minuman yang halal yang diperbolehkan oleh manusia, minuman yang halal juga bisa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila jika kita meminum dengan minuman yang halal itu secara berlebihan. Nah, contohnya kita minum air dalam satu hari 2 galon. Wah, itu sangat berlebihan. Bahkan Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Walaupun itu halal dan baik, apabila kita minum secara berlebihan, maka akan tidak baik bagi kita. Halal, tapi tidak akan menimbulkan kebaikan bagi kita. Justru akan mudarat atau menimbulkan keburukan bagi kita. Nah, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita makan dan minum. Meskipun kita makan atau minum sesuatu yang halal dan baik, kita tidak diperkenankan untuk berlebihan ketika makan dan minum. Tuh kan, kita nggak boleh berlebihan walaupun itu halal dan baik. Kita tidak boleh berlebihan ketika makan dan minum. Karena pada dasarnya kita boleh minum berbagai jenis minuman yang halal dan baik. Mulai dari air putih yang sangat dibutuhkan tubuh kita, sampai minuman yang berasal dari sari buah-buahan yang sangat segar rasanya. Nah, minuman yang telah mengalami proses kimiawi yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran peminumnya atau karena dicampur dengan sesuatu yang haram tidak boleh kita konsumsi. Nah, jadi apabila ada minuman, nah minuman ini dari proses kimiawi yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk. Nah, minuman ini memabukkan, maka diharamkan bagi kita karena minuman tersebut memabukkan. Nah, berikut adalah ciri-ciri minuman yang halal dalam Islam. Yang pertama, tidak memabukkan. Nah, jadi minuman yang halal ini ialah yang pertama ciri-cirinya tidak memabukkan. Jadi apabila memabukkan, maka minuman tersebut haram. Nah, kemudian yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, dan jiwa. Nah, jadi minuman yang halal ialah minuman yang tidak mendatangkan kemudaratan bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, dan jiwa. Nah, yang ketiga, tidak najis. Nah, minuman yang halal itu ialah minuman yang tidak najis. Nah, contohnya yang najis itu, mohon maaf ya, kalian meminum meminum air kotoran kalian ketika membuang air kecil. Nah, kalian minum, itu kan najis. Atau meminum air air najisnya tikus, itu diharamkan sama Allah. Nah, jadi minuman yang halal yang ketiga itu tidak najis. Apabila najis, maka minuman tersebut haram. Yang keempat, ciri-ciri minuman halal yang didapatkan dengan cara yang halal. Nah, jadi contohnya nih, kalian beli minum, uangnya hasil maling. Nah, maka minuman tersebut haram. Nah, tetapi kalau kalian dapatkan dari hasil kerja kalian, contohnya kalian bantu ibu kalian, kemudian ketika kalian bantu ibu kalian kasih kalian uang, kemudian kalian belikan minuman, nah itu contoh minumannya ialah halal. Dan ingat ya, beli minumannya tidak boleh yang memabukkan, kemudian berbahaya bagi kesehatan kita dan tidak najis. Nah, itulah tentang minuman halal dan haram. Nah, jadi minuman halal itu ialah minuman yang semua jenis minumnya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita minum, yang tidak membahayakan kesehatan tubuh dan pikiran kita, dan juga tidak berlebihan ketika kita minum. Lalu minuman haram itu apa, Pak? Minuman haram itu ya minuman yang diharamkan oleh agama. Cirinya minumannya ialah memabukkan, berbahaya bagi kesehatan, minuman tersebut najis, dan yang terakhir minuman tersebut didapatkan secara tidak halal. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari materi tentang minuman halal dan haram. Baik, untuk tugas kalian pada hari ini silakan kalian buka ya halaman 21, yaitu tabel. Nah, kalian buat tabelnya ya, yaitu tentang minuman halal dan haram. Jadi kalian buat contohnya, contoh kalian tulis minuman aqua. Tulis ada label halalnya tidak? Kalau ada tulis ada. Komposisi minumannya apa aja? Nah, kemudian keterangan minumannya apa aja? Keterangannya halal apa haram? Kalau halal tulis halal, kalau haram tulis haram. Kalian juga tulis ya salah satu contoh minuman haram. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari materi tentang minuman halal dan minuman haram. Jadi ingat ya, tugas kalian mengerjakan halaman 21, yaitu mengerjakan tabel minuman halal dan minuman haram. Nah, setelah ini jangan lupa setelah kalian kerjakan difotokan lalu dikirimkan ke Bapak. Mungkin materi ini sudah selesai untuk makanan halal dan haram. Pengertiannya insya Allah kita akan lanjutkan materi tentang akibat meminum makanan halal dan haram. Baik,
Bapak tutup. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat pesan Bapak, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan dan berdoalah setiap melakukan aktivitas, terutama ketika belajar, supaya kalian diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.